Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini atau hari ini kita akan bicarakan materi tentang pemasaran program TV dan kehadiran internet dan dampaknya terhadap industri televisi. Oke, saya akan share screen. Sebentar. Oke, ini dia. Baik, langsung saja. Ini judulnya, pemasaran program TV dan tantangan kehadiran internet. Oke, sebelum masuk ke penjelasan materinya, saya ingin mengutip pernyataan dari penulis buku, ya, Dragon Spirit: How to Self-Market Your Dream. Nah, ada hal yang menarik yang saya kutip di sini. Kata-katanya kurang lebih, yang lebih penting dari bisnis, lebih penting daripada segalanya adalah menarik, mendapatkan, dan mempertahankan pelanggan. Ya, dalam konteks ekonomi tentu ini hal yang menjadi penting gitu ya dalam dunia bisnis. Nah, kemudian bila kita korelasikan dengan industri TV, maka bagi TV pelanggan itu adalah penonton. Ya, semakin banyak penonton maka semakin tinggi ratingnya. Ketika semakin tinggi rating tersebut, maka semakin tinggi pula pemasukan dari iklan. Karena bagaimanapun rating itu menjadi salah satu tolok ukur untuk menarik para pengiklan supaya dia mau mempromosikan atau mengiklankan produknya di sebuah program televisi. Ya. Nah, karena itulah audiens atau pelanggan itu menjadi hal yang penting dalam industri apapun itu, ya. Terutama juga dalam industri televisi karena bagaimanapun penonton itu adalah hal yang menjadi sangat penting. Nah, kemudian kita beralih kepada pengertian dari pemasaran, ya, atau marketing, ya. Di sini disebut bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan atau proses yang berkaitan dengan memperkenalkan produk barang atau layanan kepada pelanggan yang dianggap potensial. Nah, tentu ini adalah pengertian pemasaran secara umum, ya, bagaimana dia memperkenalkan produk atau barang kepada pelanggannya. Nah, di dalam marketing terdapat namanya bagian penjualan atau sales, ya. Apa itu sales? Ya, di sini disebutkan adalah bagian dari proses marketing, yaitu satu kegiatan yang berkaitan dengan proses menjual produk tersebut untuk memperoleh uang atau kompensasi dalam bentuk yang lain. Jadi tadi kalau pemasaran, ya, lebih kepada kegiatan yang berkaitan dengan memperkenalkan produk, maka sales adalah yang menjual produk itu langsung kepada calon pelanggannya atau audiensnya ataupun pengiklan. Nah, biasanya dalam industri atau perusahaan televisi itu pemasaran itu atau tim yang ada di bagian marketing itu salah satu kerjanya adalah menentukan tarif harga gitu ya, rate iklan. Mereka juga menentukan paket-paket apa namanya, paket-paket program siaran yang bisa ditawarkan kepada pengiklan. Ya, di dalam paket itu terdapat harga, biasanya terdapat juga ada diskon, dapat penawaran-penawaran yang lain gitu ya. Itu yang dalam bentuk paket penawaran. Nah, kemudian paket penawaran itulah yang kemudian dibawa oleh tenaga sales untuk ditawarkan kepada agensi, ya, ataupun langsung kepada perusahaan yang akan mengiklankan produk dia. Ya, jadi marketing dan sales itu menjadi hal yang saling terkait dalam hal ini. Nah, di sini disebutkan juga kegiatan sales itu merupakan kegiatan akhir dari suatu proses komersial atau jalan terakhir sebagai penawaran kepada klien dalam satu kegiatan marketing. Jadi sekali lagi dalam
sales itu menjadi ujung tombaknya untuk menjual barang yang akan ditawarkan kepada, eee, pembeli. Ya, dalam hal ini kalau kita bicara media televisi, maka, sales itulah yang akan menjualkan paket-paket, program siaran yang akan bisa menjadi, apa namanya, potensial untuk dimasukin iklan dari satu perusahaan tertentu. Oke, berikutnya, nah pertanyaannya adalah, apa sih yang ditawarkan atau yang dipasarkan oleh, media penyiaran? Kalau kita bicara misalnya, dalam industri, eee, pabrik, katakanlah contohnya tas gitu ya. Tentu kalau kita bekerja di pabrik tas, maka seorang sales itu akan menjual tas itu kepada calon pembeli. Jadi bentuk barangnya adalah dalam bentuk tas. Nah, tapi dalam, industri atau media penyiaran, apa yang dipasarkan? Ap apa sih produk yang ditawarkan gitu ya. Nah, produk yang ditawarkan itu adalah, yang pertama adalah slot waktu atau airtime-nya ya. Jadi, media TV itu kan punya, apa namanya, punya airtime, waktu siaran gitu ya. Nah, itu yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah program siarannya atau acaranya gitu ya. Itu yang juga ditawarkan, dan yang ketiga adalah audiensnya atau penontonnya. Nah, 3 hal inilah yang ditawarkan kepada calon pengiklan atau agensi iklan, ya, airtime, program siarannya, dan juga penontonnya atau audiensnya. Nah, bagaimana menghubungkan ketiga hal ini? Tentu ketika sebuah perusahaan atau pengiklan akan memasangkan iklannya, dia akan membeli waktu siaran ya atau airtime yang dijual oleh tadi, sales marketing tadi, ya. Karena bagaimanapun waktu siaran itu punya penonton. Ya, waktu siaran itu tentu di dalamnya ada konten atau ada program siaran yang tentu saja itu juga punya penonton. Penonton ini bisa dilihat tentunya dari data rating yang dipunyai oleh media TV itu. Nah, kemudian ketika misalnya sebuah produk mengiklankan barangnya di satu jam tertentu atau di satu program acara tertentu, maka penonton akan lihat gitu ya, akan mengetahui, oh ini ada iklan, ada produk yang ditawarkan dalam bentuk iklan tadi itu. Nah, dari sinilah kemudian ketika misalnya penonton itu mau tertarik ya, punya ketertarikan dan merasa butuh dengan produk yang diiklankan tadi, maka disitulah akan terjadi, apa namanya, transaksi ketika misalnya penonton itu akan membeli barang-barang tertentu akibat dari iklan yang dia tonton. Nah, di sinilah bagaimana menghubungkan antara bagaimana pengiklan itu membeli waktu siaran, yang di dalamnya ada program, dan kemudian itu yang ditonton oleh masyarakat gitu ya. Nah, di situlah bagaimana ternyata televisi punya, eee, punya peran yang sangat, penting dalam, keberhasilan, pemasaran sebuah produk, ya. Oke, kemudian, saya mengutip di Meek M. Rattenbuller yang dia sebut adalah, ada 3 hal atau 3 sumber penghidupan bagi media, yaitu konten, kapital, dan audiens. Ya, sama seperti, penjelasan sebelumnya. Oke, berikutnya, apa yang menjadi tugas divisi marketing gitu ya. Jadi, ingat di dalam sebuah industri televisi atau stasiun televisi, salah satu core bisnis atau salah satu divisi atau departemen yang paling penting itu, adalah marketing, selain dari, bagian yang lainnya gitu ya. Nah, tugas orang-orang yang ada di divisi marketing ini adalah bagaimana menjabarkan visi, misi, ya, kebijakan, eee, kebijakan umum, kebijakan penyiaran, pengembangan kelembagaan dan sumber daya di bidang pemasaran dan operasional siaran iklan. Itu tugasnya. Kemudian fungsinya apa? Yang pertama, melaksanakan tugas di bidang kerjasama bisnis dan pengembangan usaha dengan pihak terkait, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian melaksanakan tugas di bidang pemasaran dan penjualan program, ya tentu, tadi itu bagaimana dia bisa menjual, konten ataupun program siaran itu, ya, baik itu program siaran yang sifatnya, hiburan atau entertainment
maupun program siaran yang informatif atau berita ya, atau news gitu ya. Nah, ada 2 hal itu yang menjadi jenis program siaran. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas di bidang promosi, ya, penjualan. Ini juga menjadi tugas dari atau fungsi dari divisi marketing. Kemudian yang keempat, menetapkan tarif, gitu ya. Ini yang juga tadi yang saya katakan, menentukan rate card-nya, berapa sih harga apa namanya sebuah iklan yang akan tayang, dihitung berdasarkan durasi, gitu ya. Misalnya durasinya 30 detik, maka ada harga-harganya. Tentu penentuan rate card ini juga atas banyak apa namanya pertimbangan, gitu ya. Bisa saja misalnya penentuan harga di waktu prime time misalnya, itu tentu harganya lebih mahal biasanya. Karena apa? Karena di prime time itu penontonnya sangat banyak. Tapi kalau misalnya eh, tayangnya di tengah malam misalnya gitu ya, tentu kan tengah malam penontonnya nggak sebanyak di prime time. Tentu di sini juga tarif iklan ya tentu lebih murah. Atau bahkan kadang-kadang ada yang itu dimanfaatkan untuk program diskon. Jadi produk itu ditawarkan tayang di program prime time, iklannya, kemudian sebagai bonusnya misalnya ditayangkan di program yang tengah malam gitu kan. Nah itu tentu penentuan tarif, diskon, tentu bagaimana penentuan apa namanya bonus dan seterusnya itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di divisi marketing ini. Oke, kemudian yang kelima, melaksanakan tugas di bidang operasional dan pertanggungjawaban siaran iklan. Nah, kemudian saya mengutip Pringle Star McCaffrey yang disebutkan di sini bahwa Departemen Pemasaran itu punya tanggung jawab, yakni menjual waktu siaran kepada pemasang iklan, tadi yang sudah kita jelaskan, kemudian menyediakan sarana di mana pemasang iklan dapat mencapai target audiensnya dengan biaya kompetitif. Ini juga biasanya nggak cuma sekedar menawarkan, tapi juga tentu ketika seorang sales marketing menawarkan waktu siaran, tentu juga pasti sudah dengan adanya apa perhitungan dan kemungkinan siapa sih audiensnya, siapa sih penonton yang sangat potensial di jam itu, apakah sesuai dengan target yang ingin disasar dari iklan itu dan seterusnya. Ini juga biasanya ada proses apa namanya diskusi dan saling ini ya, saling apa namanya ya diskusi lah antara penyedia maupun pemasang iklan. Kemudian menghasilkan pendapatan yang cukup, tentu iklan itu muaranya atau ujung-ujungnya ya tentu mendapatkan hasil dalam bentuk uang gitu ya. Karena bagaimanapun dalam bisnis televisi, uang itu menjadi hal yang penting untuk bisa melakukan operasionalisasi media itu sendiri. Dan yang terakhir menghasilkan keuntungan bagi pemilik stasiun. Oke. Nah, sekali lagi bidang marketing ini menjadi penting gitu ya perannya ya, karena ini menyangkut hidup matinya sebuah stasiun. Ini kadang mungkin terlihat lebay tapi, kalau dipikir lagi, kalau misalnya realitasnya memang merekalah yang menghasilkan uang gitu ya. Orang-orang yang ada di marketing inilah yang mencari pemasang iklan, dan pemasang iklan inilah yang ngasih uang gitu kan untuk keberlangsungan stasiun TV. Tapi, nah ada tapinya gitu ya, meskipun dia sangat penting, sangat signifikan perannya, tapi nggak bisa dia bekerja sendiri ya. Karena apa? Karena dia juga sangat tergantung dari program yang akan dijualnya ya. Kalau program yang dijual itu misalnya programnya memang bagus, kemudian penontonnya, audiensnya banyak, ratingnya tinggi, maka itu akan memudahkan pemasang iklan untuk masang iklan di program itu. Sebaliknya, kalau misalnya siarannya nggak menarik misalnya ya, atau penontonnya sedikit, nggak banyak, tentu ini akan menyulitkan orang-orang yang ada di bagian sales marketing untuk bisa menjual produknya itu. Jadi kembali lagi juga kembali kepada bagaimana program itu harus bisa uh, bagus gitu ya, baik itu dari sisi penontonnya maupun kualitas kontennya. Ya. Nah, dengan menghasilkan program yang bagus, penonton yang banyak, yang tinggi, maka itu akan memudahkan orang yang ada di bagian sales marketing untuk mencari iklan. Ya, nah disinilah
kita sebut bahwa orang-orang yang ada di divisi marketing ini nggak bisa kerja sendirian, karena mereka akan sangat tergantung dari orang yang ada di bagian produksi program, orang yang bikin konten, ya, yaitu orang-orang yang ada di bagian produksi program. Nah, tentu karena mereka lah yang menghasilkan program, yang program itu kemudian menjadi produk untuk dijual. Tapi ada bagian lain juga yang penting juga di sini, yaitu bagian programming. Ya, programming itu adalah orang yang menentukan bagaimana penempatan jam siaran, bagaimana menentukan strategi konten dan seterusnya. Ya, itu orang-orang yang ada di bagian programming. Jadi ketiga bagian ini, yaitu marketing, kemudian bagian production program gitu ya maksudnya, dan yang bagian programming, ada 3 hal ini itu saling terkait, saling harus bisa saling bersinergi untuk bisa membuat perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Nah, apa tantangannya? Tantangannya ketika seorang sales marketing menjual program ke calon pengiklan gitu ya, maka dia harus bisa juga melihat segmentasi pasar dari program yang ingin dijual. Ia harus bisa menentukan pengiklan mana yang akan ditawarkan gitu ya. Jadi sekali lagi, katakanlah barangnya sudah ada gitu ya, kontennya, programnya sudah ada. Kita harus bisa melihat juga ini program ini kira-kira segmennya siapa. Kalau misalnya segmennya adalah misalnya perempuan ataupun ibu rumah tangga, tentu program ini akan lebih relevan ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang rumah tangga misalnya. Karena apa? Karena penontonnya memang kebanyakan perempuan dan itu nyambung dengan barang yang ingin dijual. Nah, ini juga menjadi hal yang harus dipikirkan oleh para pengiklan, sehingga dia tidak asal aja gitu ya, tapi juga mempertimbangkan itu. Karena bagaimanapun pengiklan juga akan mempertimbangkan hal ini. Nggak mungkin dia mau pasang iklan kalau tidak sesuai dengan segmen pasarnya. Ya. Oke, berikutnya adalah segmen pasar adalah pemisahan pasar yang heterogen kemudian menjadi pasar yang homogen. Karena bagaimanapun kita bicara tentang sekarang kan sudah terfragmentasi, banyak sekali ya penonton tuh banyak, seleranya beda-beda. Perilaku menontonnya juga beda-beda. Ya, ada yang suka drama, ada yang suka komedi, ada yang suka film sinema, ada yang suka kartun dan seterusnya. Nah, itu akhirnya yang heterogen itu harus dibuat menjadi homogen. Disitulah kita akan bicara tentang bagaimana segmentasi. Dan segmentasi ini akan menentukan bagaimana kita bisa menjangkau para pengiklan. Ya, jadi pengiklan itu akan kita tawarkan di program-program yang sesuai dengan segmen dari produk itu sendiri, gitu ya. Itu tadi yang saya sebutkan bagaimana bisa harus menyesuaikan dengan segmentasi program dan segmentasi produknya sendiri. Kemudian yang jadi tantangan terbesar bagi media saat ini adalah model bisnis yang dapat mendatangkan iklan di tengah kompetisi yang semakin sulit. Ya, khususnya sejak kedatangan internet. Nah, ini nanti kita akan bicara tentang bagaimana ternyata televisi sudah mendapat kompetitor yang sangat banyak. Ya, tidak cuma berkompetisi dengan sesama media TV, tidak hanya berkompetisi dengan media cetak atau media radio, tapi juga sekarang yang paling berat itu adalah bagaimana bisa berkompetisi dengan media digital ataupun new media ya, baik itu media online, media sosial dan seterusnya. Itu yang terjadi saat ini. Nah, maka kita bicara tentang bagaimana kehadiran internet gitu ya, apa dampaknya bagi industri televisi. Nah, saya ingin menyampaikan data di sini ya, data dari We Are Social Hotsuite tahun 2021 ya, untuk Indonesia itu waktu yang digunakan oleh orang Indonesia untuk menggunakan internet itu adalah 8 jam 52 menit per hari. Ya. Sementara waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi per hari itu 2 jam 50 menit. Dan waktu yang digunakan untuk dihabiskan untuk menggunakan atau ya menggunakan sosial media itu 3 jam 14 menit ya. Nah, ini data yang kita bisa lihat ya bahwa ternyata sekarang itu orang lebih banyak yang menghabiskan waktunya dengan internet ya.
Nah, di dalamnya dia bisa bermain media sosial, dia bisa browsing, dia bisa streaming video dan seterusnya. Nah, kemudian, itulah apa realitasnya, sementara waktu yang digunakan untuk nonton TV itu cuma 2 jam 50 menit. Artinya apa? Artinya bahwa memang, eee, industri televisi itu menghadapi tantangan yang sangat besar karena kehadiran internet. Karena memang realitasnya sekarang orang lebih banyak yang memanfaatkan internet ketimbang nonton TV, ya. Meskipun, sekali lagi meskipun dari data-data juga, eee, televisi itu masih sangat dominan gitu ya, untuk menjadi sumber hiburan dan sumber informasi. Tapi setidaknya, kita lihat trennya gitu ya, trennya itu, orang menggunakan media digital itu sudah semakin tinggi, sementara TV cenderung stagnan bahkan, menurun gitu ya. Nah itu realitasnya dan ini menjadi tantangan yang berat buat industri TV. Nah ini data tentang apa saja sih media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Nah, di sinilah kita bicara bagaimana mau tidak mau media TV itu harus bisa memanfaatkan media sosial. Karena apa? Karena, supaya media TV itu tetap bisa menjangkau audiensnya, supaya tetap bisa menjaga loyalitas dari audiensnya, maka suka nggak suka, media TV itu harus bisa memanfaatkan internet, khususnya lagi, media sosial. Ya, apalagi kalau dari data ini kita lihat YouTube paling banyak dan kenapa itulah, media TV saat ini menggunakan, media YouTube untuk mendistribusikan konten-konten mereka. Karena bagaimanapun, orang sekarang udah banyak nonton TV, tapi nggak nonton TV di rumah, tapi nonton TV-nya melalui kanal YouTube dan seterusnya. Oke, berikutnya ini data dari Reuters Institute Digital juga memperlihatkan bagaimana orang lebih menjadikan media online sebagai sumber informasi. Ya, baru kemudian media sosial, ya, baru kemudian televisi. Jadi, ini juga data yang sama kurang lebih menggambarkan bahwa internet itu sangat, dominan di sini. Nah, ini data tentang, bagaimana penjualan iklan, ya, data Januari sampai Juli 2020 ya, tahun lalu ketika sudah pandemi, ya. Pandemi kan bulan Maret ya 2020. Nah, ini berdampak juga ternyata kepada, pendapatan iklan di semua media, nggak cuma TV tapi juga cetak, radio, dan internet. Nah yang menariknya adalah dari data ini, ternyata TV itu masih nomor 1 untuk perolehan pendapatan iklan. Ya kalau dari data ini kelihatan TV itu masih 72%, sementara digital 20%, ya. Tadi saya bilang bahwa digital itu trennya naik, bahkan orang lebih banyak yang ke digital. Tapi kalau kita lihat dari belanja iklan ternyata masih lebih banyak televisi gitu ya. Artinya apa? Artinya data ini menggambarkan bahwa TV itu masih sangat punya peran yang penting dalam, konstelasi media di Indonesia saat ini. Oke, berikutnya, nah kita bicara bagaimana, hubungan televisi dengan internet, gitu ya. Tadi kita gambarkan bagaimana orang sudah mengandalkan internet dan bagaimana orang sudah menjadikan media sosial sebagai sumber informasi, sumber hiburannya. Nah, inilah yang tadi saya sebut, bagaimana agar pengelola televisi, ya nggak cuma televisi sebenarnya, semua media harus bisa memanfaatkan media sosial, bisa memanfaatkan internet. Untuk apa? Untuk bisa menjangkau audiensnya. Karena bagaimanapun media sosial itu, punya kelebihan ya, punya keunggulan. Apa saja keunggulannya? Misalnya yaitu adalah dari sisi kecepatan penyampaian informasi, dia lebih real time ya. Media sosial itu punya keunggulan di situ. Ya ketimbang televisi, karena televisi itu kan lumayan, rumit pengerjaannya gitu ya. Nah, sementara media sosial apapun yang kita tahu bisa langsung diposting, bisa diakses, jadi real time. Kemudian dia punya keunggulan juga dalam hal virality, penyebaran, perluasan informasi. Ya, informasi-informasi yang beredar di masyarakat itu seringkali diketahui dari, video viral di media sosial gitu ya. Kemudian keunggulan lainnya adalah terjadinya interaksi dua arah antara pemirsa atau penonton dengan pengelola TV. Sehingga dengan begitu kita akan tahu apa sih, eee, komentar dari netizen, apa sih saran mereka, apa sih kritik mereka, sehingga kita bisa evaluasi untuk perbaikan konten, televisi itu sendiri. Jadi sekali lagi media sosial ini sudah
sangat penting perannya di sini untuk bisa tadi itu ya, real time, virality, menyebarkan dan juga feedback atau interaksi. Nah, selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk apa? Mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan suara dari penonton, audiens. Kemudian melibatkan, engaging ya, engaging gitu ya. Jadi bagaimana apa namanya kita dari apa namanya fitur-fitur yang ada di media sosial, baik itu komen misalnya, itu kan kita bisa melibatkan penonton. Dengan begitu akan terjadi interaksi uh, yang sangat apa ya akrab antara televisi dengan penonton. Kemudian menciptakan ya creating, mengintegrasikan atau integrating dan berbagi atau sharing. Ini juga hal-hal yang menjadi apa ya keunggulan dari media sosial yang karena itulah bisa dimanfaatkan oleh media televisi. Nah, selain itu ada lagi ya media sosial juga dapat digunakan untuk mengulangi, repeating ya pesan-pesan. Jadi karena dia bisa diulang, bisa ditonton kapanpun ya, bisa didengar, bisa dilihat, diakses kapanpun. Kemudian mendengungkan atau buzzing produk ya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting karena ketika misalnya ya, media sosial itu kan punya keuntungan, punya kelebihan di situ ya. Dia bisa menyebarkan informasi secara cepat, secara masif kemana kemana saja gitu ya. Dan itu menyebabkan sebuah produk dalam hal ini adalah program siaran misalnya itu bisa diketahui oleh banyak orang. Menyebutkan atau mentioning gitu ya, mampu memobilisasi atau mobilizing, ya kita bisa mengajak orang nonton ini yuk dengan cara mempromosikan konten itu di media sosial. Itu sangat efektif ya untuk bisa diketahui oleh orang banyak. Dan terakhir interaksi, ya interaktif. Ini juga menjadi kelebihan dari bagaimana media sosial bisa bisa menjadi punya hubungan yang simbiosis mutualisme, gitu, saling menguntungkan gitu ya. Nah, apa saja manfaat yang bisa dirasakan? Yang pertama adalah menyiarkan ulang di media sosial. Tentu kalau kita nggak nonton acaranya di TV karena udah lewat, kita bisa putar lagi di media sosial. Kita bisa lihat lagi di YouTube. Kemudian mempromosikan program siaran, karena bagaimana sekali lagi media sosial itu menjadi sangat sarana yang ampuh gitu ya, yang efektif untuk mempromosikan dan memasarkan program televisi dengan keunggulan-keunggulan tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan ketiga, menjadikan media sosial sebagai sarana interaktif dengan khalayak. Ini sekali lagi ya, terjadi hubungan yang sangat interaktif. Kemudian juga ada istilah media multitasking. Ya, maksudnya apa? Media multitasking itu adalah di mana penonton itu terlibat dalam aktivitas multimedia. Dia menggunakan banyak layar pada satu platform dengan beberapa perangkat. Jadi gampangnya adalah ketika kita nonton TV di rumah misalnya gitu ya, di saat yang bersamaan seringkali kita juga pegang HP. Ya, pegang HP. Kita di HP itu kita bisa berselancar dengan di media sosial ya, mau apapun itulah, mau Instagram, mau Facebook dan seterusnya. Jadi kita nonton juga, tapi itu kita juga eh, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Nah, itu yang disebut sebagai media multitasking. Media multitasking ya. Dan ini tren yang terjadi sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa ya tadi itu media TV itu tidak bisa jadi satu-satunya sarana untuk bisa kita sebarkan konten itu, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan keahlian multitasking yang dimiliki oleh penonton sehingga kita bisa memperluas daya jangkau program itu kepada audiensnya. Itu yang disebut sebagai media multitasking. Yang keempat adalah memperluas jangkauan televisi, tentu gitu ya. Ketika misalnya di media sosial ada pembicaraan tentang media TV tertentu gitu ya. Misalnya seseorang ngomongin, saya tadi baru nonton acara drama di TV ini. Ceritanya seru misalnya gitu ya. Dia cerita di Facebooknya dia. Kemudian dikomen oleh banyak orang. Dan itu secara tidak langsung akan menggiring banyak orang untuk juga nonton acara drama itu. Ya. Jadi secara tidak langsung
konten kita itu sudah dipromosikan secara gratis oleh orang-orang yang ada di media sosial oleh netizen tadi itu. Nah, itulah menjadi hal yang penting juga yang harus disadari oleh para pengelola media televisi, bahwa mereka harus bisa memanfaatkan media sosial. Oke, yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, gitu ya. Nah, ini tentu sekali lagi media sosial itu menjadi sarana promosi yang efektif gitu ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada audiens tentang sebuah konten atau sebuah program, kemudian kita informasikan apa keunggulan program itu, dan kita promosikan sehingga orang-orang jadi tahu, orang-orang jadi tahu dan akhirnya bisa nonton acara itu. Ya, disinilah kita bicara tentang brand awareness, dan hal lain yang juga penting adalah bagaimana kita menjaga loyalitas penonton. Ya, loyalitas ketika misalnya kita tidak bisa memanfaatkan media sosial, bisa jadi penonton itu akan kabur lari gitu ya, karena kita tidak punya keterikatan ya. Tapi ketika kita berhasil memanfaatkan media sosial, kita tetap menjaga audiens kita tetap berhubungan, dan mereka tetap memberikan respon dengan cara retweet, like, dan seterusnya, maka disitulah kita bicara tentang pentingnya media sosial untuk bisa menjaga audiens potensial kita untuk media televisi. Baik, saya kira itu teman-teman materi hari ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan di dalam bentuk dalam bentuk yang lain gitu ya. Oke, semoga bermanfaat materi ini, dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.